Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Romo, Andang, dan Ibu Siti. Banyak sekali sebenarnya poin-poin yang sangat menarik untuk bisa kita diskusikan lebih lanjut. Mungkin saya undang pertanyaan dari hadirin mungkin. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan. Mungkin sebagai pembuka saya ingin bertanya. Tadi Bu Siti menyebutkan mengenai peran gender ya Bu ya dalam pendidikan terutama. Itu kan salah satu upaya yang dilakukan oleh konsorsium Ibu ya. Jadi bagaimana sebenarnya terjadi dialog sehingga nanti peran guru dalam menyampaikan pelajarannya itu akan lebih bermakna mungkin untuk apa yang tadi disebutkan oleh Romo, bagaimana kita merekatkan kembali kohesi sosial ini. Tapi dampaknya berapa lama nih Bu dari ini kan trickle efeknya itu kapan kita bisa lihat begitu programnya Bu? Terima kasih Mas Edwin. Sebetulnya kalau memang ini dampak dari usaha-usaha yang dilakukan, misalnya mungkin ilmu-ilmu sosial gitu ya, ilmu-ilmu sosial dan humaniora ini, karena kita adalah yang kita bangun adalah soft skill gitu ya, dan juga soft product. Jadi produknya bukan desain ini, desain itu, tetapi mengubah mindset itu kan perlu waktu, kadang-kadang 1 generasi, 2 generasi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat dari untuk ICRS mungkin masih terlalu kecil ya, karena kita baru berdiri tahun 2007 dan kita belum memiliki graduates gitu ya dari situ. Tapi sebetulnya kalau kita melihat dari pengalaman apa yang kami lakukan di Pusat Studi Wanita di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo itu sudah cukup besar ya Pak Rektor. Bahkan ketika kita membuat, jadi kita sering kali memulai mengkaji analisa itu kita mulai dari data terpilah. Seringkali dulu data-data yang disajikan di IAIN misalnya atau di UIN itu hanya misalnya cuma profesor sekian, associate profesor sekian, senior sekian, tapi tidak pernah dibedakan laki-laki berapa, perempuan berapa. Kemudian juga di universitas yang menjabat rektor, dekan dan sebagainya. Ketika kita membuat data terpilah itu Pak Rektor baru kaget, ternyata profesor kita tuh yang perempuan baru 1 toh dari sekian puluh misalnya. Kemudian yang berpangkat 4C ke atas itu ternyata laki-laki semua, nggak ada perempuannya. Ini kemudian kita ya mulai bertanya, perempuan-perempuannya kenapa gitu. Padahal dulu masuknya kita bareng gitu ya, kita bareng, tapi kemudian kenapa perempuan misalnya tertinggal gitu. Ternyata lewat studi itu kemudian kita temukan memang ya perempuan itu ketika berkarir di luar dan juga dia masih harus melakukan domestik dan reproduktif yang itu tidak dibantu oleh ya partnernya gitu. Jadi beban perempuan itu tidak hanya peran ganda tapi multiple burden gitu. Jadi mengubah yang di rumah itu ternyata jauh lebih sulit dari mengubah peran-peran publik, termasuk tadi kita sampaikan kepada Pak John di dalam masyarakat Muslim itu hukum-hukum fikih yang berkenaan dengan public space itu jauh lebih mudah diubah daripada yang family law ya. Kita beri contoh misalnya sejak tahun 80 dan ketika Menteri Agama kita Dr. Munawir Sa'zali itu beliau melakukan ijtihad besar untuk Indonesia untuk pengadilan agama mengangkat hakim perempuan yang itu di dunia Islam manapun belum pernah ada ya. Bahkan sampai sekarang itu mungkin baru ada beberapa negara di Tunis sudah mulai, di Jordan, tapi di banyak negara bahkan di Malaysia pun belum ada. Nah, itu diterapkan dan ketika itu terjadi silang pendapat yang sangat tajam gitu. Bagaimana mungkin kok perempuan menjadi hakim di pengadilan agama, karena tradisi fikih kita dari khususnya dari tradisi Syafi'i yang kita ikuti di Indonesia oleh masyarakat Muslim itu nggak ada sama sekali rujukan tentang qadhi kok perempuan, itu nggak ada sama sekali. Tetapi Dr. Munawir Sa'zali ketika itulah perempuan-perempuan ini sudah dididik menjadi sarjana hukum, menjadi sarjana syariah. Mereka ini berarti secara intelektual diakui gitu. Hanya mungkin secara tradisi agama yang belum. Kemudian kita buktikan dan ternyata sampai sekarang keputusan-keputusan hakim yang, oleh perempuan itu sama validnya gitu ya dengan hakim laki-laki. Tidak berarti kemudian putusan-putusan dari hakim perempuan itu kemudian
misalnya menjadi dianulir oleh pengadilan tinggi gitu, tidak sama gitu. Nah sekarang kita di PSW itu lebih memperkuat lagi karena perempuan sudah bisa masuk pada sektor-sektor publik seperti itu, dan posisi hakim itu sebetulnya sangat strategis untuk women empowerment dan juga untuk pemberian hak-hak kepada perempuan dan anak-anak. Karena seringkali misalnya yang masuk kasus-kasus yang masuk di pengadilan agama seperti misalnya kasus poligami, kasus perceraian, kasus waris, itu seringkali anak-anak dan perempuan ini tidak pernah diperhitungkan gitu. Nah sekarang kita membuat pelatihan semacam itu dan kita di beberapa pengadilan dan kita lakukan evaluasi terhadap keputusan-keputusan, dan ternyata para hakim yang sudah mengikuti training untuk gender mainstreaming dan untuk women's gender mainstreaming maupun mainstreaming women's and children rights, itu akhirnya memiliki perspektif berbeda ketika mereka melihat kasus-kasus di pengadilan. Misalnya ada kasus orang mau minta poligami gitu misalnya. Itu sekarang hakim itu tidak hanya memanggil istri, tetapi juga memanggil anak, memanggil orang tua. Misalnya. Ketika terjadi perceraian misalnya, anak ini mau ikut siapa? Itu sekarang terjadi dialog, suara anak itu didengar misalnya. Kamu lebih dekat kemana misalnya, lebih senang ini, mana tanggung jawabnya. Jadi dampak-dampak itu sekarang sudah mulai kelihatan gitu Pak. Kemudian untuk jabatan-jabatan publik yang lain itu kan sudah secara kultur itu sekarang hampir nggak ada lagi misalnya orang Jawa kok bilang wong wedok ora ilok gitu ya. Ora ilok jadi guru, ora ilok jadi dosen. Ora ilok itu apa ya? Nggak pantas gitu ya. Nggak pantas. Itu sudah hampir sekarang hampir nggak terdengar lagi kan. Itu perubahan yang sangat cepat menurut saya, cukup besar. Memang masih ada pos-pos yang sampai sekarang belum bisa ya katakanlah secara formal diduduki oleh perempuan, misalnya menjadi imam misalnya. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat di rumah tangga itu sekarang sudah banyak sekali sebetulnya rumah tangga muslim yang istri menjadi imam di dalam keluarga, itu sudah banyak sekali. Hanya untuk di publik mungkin perlu waktu gitu ya. Dan itu kadang-kadang kalau misalnya kita berada di daerah minoritas muslim misalnya, dan yang datang katakan mungkin dosen perempuan UIN datang ke wilayah mungkin timur ya, Kupang misalnya, di mana komunitas muslim masih sangat sedikit, masih sangat baru misalnya. Ini di antara masyarakat ini siapa yang dianggap paling alim misalnya, yang paling learned, the most learned, ya mungkin perempuan itu. Nah ketika pada situasi seperti itu, apakah perempuan tidak bisa menjadi imam misalnya? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sekarang mulai sedikit demi sedikit mulai terbuka, tapi memang tadi kita katakan untuk dalam konteks Islam, untuk ibadah-ibadah yang lebih istilahnya kalau dalam Islam itu ada ibadah mahdoh ya, yang prescribed, yang itu kalau secara aksioma itu gini, semua bentuk peribadatan khusus itu dilarang kecuali yang diberi contohnya oleh Rasulullah dan diperintahkan misalnya. Nah, untuk model-model ibadah yang seperti ini memang perubahan itu cukup lambat gitu. Termasuk dulu sebetulnya dalam qadha, dalam hukum itu termasuk dalam kelompok yang sangat sulit ini, tapi ternyata sekarang dengan otoritas perempuan yang sudah memiliki otoritas yang sama dengan laki-laki, akhirnya tidak bisa ditolak lagi bahwa memang kemampuan perempuan untuk legal reasoning itu sama kuatnya dengan yang laki-laki dan tidak bisa ditolak sama sekali. Kamu ada yang bisa menambahkan di perspektif Katolik? Sudah upaya-upaya untuk merekatkan kembali apa yang tadi dikhawatirkan Romo itu social cohesion dari perspektif Katolik mungkin agar kita bisa lebih optimis mungkin. Tentu saja kita bisa melihat sebenarnya ada jalur formal dalam pemerintah, misalnya mendirikan yang namanya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, di mana wakil-wakil agama duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah sosial. Tetapi di situ ada masalah yang cukup